Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, kita kembali melihat satu pembahasan lagi dari matan Al-Ghayah wa Taqrib matan Abi Syuja'. Kali ini Abu Syuja' itu menyinggung tentang masalah sujud sahwi. Setelah beliau menjelaskan tentang rukun sholat, lalu tentang sunnah ab'ad, dikenal dalam Syafi'iyah itu dengan sunnah ab'ad, dan juga tentang sunnah hay'ah. Kali ini, setelah kita mengetahui rukun, apa yang masuk rukun, apa yang masuk sunnah ab'ad, kemudian apa yang masuk sunnah hay'ah, maka kita akan melihat tentang sujud sahwi. Intinya sujud sahwi, para pemirsa sekalian, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika seorang itu lupa. Bisa jadi ada penambahan, bisa jadi ada pengurangan, bisa jadi ada sesuatu yang ragu-ragu di dalam sholatnya. Penambahan misalnya, dia melakukan gerakan lebih. Sujudnya harusnya 2 kali, tapi dia lakukan 3 kali sujud. Ada yang ingatkan, maka ketika selesai sholat nanti dia lakukan sujud sahwi. Ada yang kurang, misalnya dia lupa tasyahud awal. Dia lupa tasyahud awal, tahiyat awal, maka nanti ketika di akhir dia cukup dengan sujud sahwi walaupun dia meninggalkan tasyahud awal tersebut. Karena kemarin sudah kita bahas atau pernah kita bahas yang namanya tasyahud awal itu masuk dalam sunnah ab'ad. Artinya ketika ditinggalkan maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga ada tadi ragu-ragu dalam sholatnya, apakah ini 3 rakaat ataukah 4 rakaat? Apakah di sini 3 rakaat ataukah 4 rakaat? Dia bingung untuk memilih yang mana. Kalau dia bisa pastikan dia memilih 3, maka berarti dia tinggal, kalau sholatnya sholat isya misalnya, berarti dia tinggal menambah 1 rakaat. Itu tidak ada masalah di situ, tapi nanti dia lakukan sujud sahwi sesudah sholat. Kemudian kalau dia itu bingung misalnya 3 atau 4 tidak bisa menimbang mana yang di sini yang dipilih, maka ketika itu dia memilih yang paling sedikit. 3 atau 4 berarti dia memilih 3. 3 atau 4 berarti dia memilih 3. Nanti dia tinggal melakukan sujud sahwi. Karena keraguan tersebut, dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, di sini kita lihat tentang sujud sahwi, kapan itu dilakukan ketika meninggalkan rukun, kapan dilakukan ketika meninggalkan sunnah sholat. Di sini Abu Syuja' mengatakan sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3, yaitu meninggalkan fardun, yaitu rukun, kemudian yang kedua meninggalkan sunnah, yaitu sunnah ab'ad maksudnya, kemudian yang ketiga adalah meninggalkan hay'ah, yaitu sunnah hay'ah. Kemarin kita lihat, kita ingatkan lagi tentang rukun itu misalnya ada ruku, ada sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam ke kanan, ini masuk rukun. Kemudian masuk sunnah ab'ad itu seperti tasyahud awal, tasyahud awal kalau dalam Syafi'i itu ada qunut subuh, itu masuk sunnah ab'ad. Kemudian yang masuk sunnah hay'ah itu seperti ucapan-ucapan zikir di dalam sholat, takbiratul intiqal, berpindah ke rukun berikutnya, ini masuk sunnah hay'ah dan menurut mazhab Syafi'i. Nah, ketika seorang itu meninggalkan fardu, beliau katakan bahwasanya la yanubu anhu sujud sahwi. Maka seorang meninggalkan suatu rukun itu tidak cukup dengan sujud sahwi. Yang harus dilakukan apa? Bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi. Bahkan kalau waktunya itu dekat, artinya dia masih di dalam sholat, maka dia kembali melakukan rukun tersebut. Kembali melakukan rukun tersebut ketika dia ingat. Wasajada lisahwi, dan nanti terakhir dia lakukan sujud sahwi. Di akhir sholat dia lakukan sujud sahwi. Sedangkan yang kedua untuk sunnah, yaitu sunnah yang dimaksudkan sunnah ab'ad. Tadi misalnya dia meninggalkan tasyahud awal. Seharusnya di rakaat kedua dia lakukan tasyahud awal, tapi langsung dia berdiri ke rakaat ketiga untuk melanjutkan rakaat ketiga. Ini aturannya yang perlu diingat para pemirsa sekalian, ketika seorang sudah melakukan berdiri ke rakaat yang ketiga, maka yang dia lakukan di situ dia tidak boleh kembali untuk melakukan tasyahud awal, walaupun ketika itu lupa. Yang boleh dilakukan adalah meneruskan sholat hingga rampung, hingga selesai, nanti terakhir dia tinggal tutup dengan sujud sahwi. Kalau dia kembali, sholatnya batal. Kalau dia kembali, kalau sudah berdiri sempurna, apalagi sudah baca Al-Fatihah, ada yang ingatkan dia kembali, sholatnya batal. Maka jamaah pun harus tahu tentang masalah ini, bukan hanya imam yang mengetahui tentang masalah ketika seorang itu meninggalkan tasyahud awal. Jamaah pun harus mengetahuinya, sehingga ketika itu tidak perlu dia paksa imam untuk kembali. Kalau sunnah ab'ad, yaitu meninggalkan tasyahud awal misalnya ini dia tinggalkan, maka la ya'udu ilaiha, tidak perlu kembali untuk melakukan sunnah ab'ad tersebut. Ba'da talabbus bil fard, ketika dia sudah
sampai ke rukun berikutnya. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Kan tapi dia cukup melakukan sujud sahwi saja terakhir nanti, yaitu di akhir sholat. Kemudian yang ketiga, ketika seorang itu meninggalkan hay'ah, yaitu sunnah hay'ah, maka yang dia lakukan adalah la ya'udu ilaiha, dia tidak perlu kembali melakukan sunnah tersebut. Misalnya dia lupa membaca takbiratul intiqal, menurut mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah, yaitu ketika bangkit dari sujud ke duduk antara dua sujud kan ada takbir Allahu Akbar. Kalau dia meninggalkannya, dia tidak perlu kembali untuk melakukannya. Ya, tidak perlu kembali untuk melakukannya. Di antaranya lagi yang masuk sunnah, misalnya zikir-zikir saat sujud, saat ruku. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Maka dia tidak perlu kembali lagi untuk melakukannya. Wala yasjudu lisahwi anha. Dan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hay'ah seperti itu. Termasuk juga ada gerakan-gerakan tertentu, seperti misalnya salam ke kiri. Itu juga termasuk sunnah, ya, sunnah hay'ah. Ketika ditinggalkan tidak perlu kembali untuk melakukannya. Nah, kemudian Abu Syuja mengatakan jika seorang itu ragu-ragu, ya, dan dia itu ragu-ragu, maka hendaklah dia memilih yang yakin. Kata Abu Syuja, yang yakin di sini adalah pilih yang paling sedikit. Namun di sini kita katakan tadi, kalau dalam keadaan ragu-ragu seperti ini, kalau mampu untuk memilih maka memilih. Namun kalau ragu-ragu baru dia tidak bisa memilih, maka ketika itu milih yang paling sedikit dan nanti ditutup dengan sujud sahwi. Baru yang terakhir Abu Syuja itu mengatakan yang namanya sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Yang namanya sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Wa mahalluhu qabla salam. Dan letak sujud sahwi itu menurut Syafi'iyah terletak sebelum salam. Karena ketika itu seorang masih dalam keadaan sholat. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan sudah salam. Dan sebenarnya ada tempat-tempat tertentu. Intinya tentang letaknya sebelum salam ataukah sudah salam, ini adalah masalah pilihan. Yang penting adalah dilakukan, ya, kita terserah memilih sebelum salam atau sudah salam. Namun ada beberapa tempat, misalnya tasyahud awal tidak dilakukan, maka lakukan sebelum salam. Untuk hal yang lainnya ada juga dilakukan sesudah salam. Intinya untuk sebelum salam atau sudah salam ini hukumnya sunnah untuk memilihnya. Yang penting sujud sahwi tersebut itu dilakukan. Wallahu a'lam, ini yang disampaikan oleh Abu Syuja ketika seorang itu meninggalkan 3 hal tadi, maka lakukanlah sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika lupa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan ini jadi, ya, yang bisa kita amalkan nanti tatkala kita mendapati hal tadi saat kita lupa dalam sholat kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.